Takwil itu bukan tafsir, beda. Ada tafsir, ada takwil. Mungkin kalau dalam ilmu tafsir gampangnya kalau ada terjemah yang pertama, yang kedua tafsir, yang ketiga takwil. Terjemah itu arti kata. Terjemah itu arti kata. Arti kata itu namanya terjemah. Tapi kalau tafsir maksud kata. Maksud dari kata ini apa nih maksudnya? Itu namanya tafsir. Dan kita ini manusia ini adalah para mufasir. Kita mufasir semua. Kita itu manusia itu memang manusia itu katanya makhluk yang demen nafsir. Antum kalau nggak nafsir udah nggak bagus, pasti nafsir antum. Suka penafsiri para penafsir nih. Lagi duduk ada mobil keren, Alphard lewat, turun. Wah, orang kaya. Langsung ditafsirin orang kaya nih. Kenapa? Karena ngelihat ada Alphard dibawa, dia Mercy yang ini orang kaya nih pasti. Tapi pas turun kok mukanya jelek, kayaknya nggak meyakinkan nih. Jangan-jangan nih mobilnya pinjem. Jangan-jangan itu tafsir namanya, itu menafsir itu tafsir. Jadi kita memang penafsir, semua orang penafsir. Manusia itu penafsir, nggak ada yang kalau nggak nafsir berarti udah mulai kurang nih. Itu namanya tafsir. Itu tafsir, itu namanya tafsir itu. Wah jangan-jangan dia nih atau dia ketemu di jalan diajak terus sekarang diturunin, artinya bukan punya dia karena ngeliat mukanya tuh kayaknya nggak apa, tuh nafsir macam-macam. Ternyata bener punya dia lebih bakalan di belakang dia punya Ferrari, punya macam-macam. Tafsirannya salah berarti. Tafsiran salah itu. Jadi kita yang menafsir. Ngelihat orang kok taklim mergut nih, langsung ditafsirin. Capek dia nih kali ini. Dia mungkin begini, itu tafsiran tuh. Kalau itu mah bukan itu males tuh emang tuh. Tafsirin ada itu, tafsiran apa? Itu memang semua kita sering nafsirin. Kapan aja ketemu aja nafsirin. Antum ketika Anda dikasih air putih, Anda nggak minum, itu penafsirannya macam-macam. Nanti penafsirannya, oh Habib nggak doyan air putih kan. Yang di sono bukan nggak doyan putih, mungkin dia masih kenyang. Habis minum air putih tadi di tempat lain, jadi air putih lagi nggak minum. Di sana, oh paling ntar akhirnya diminum juga. Pokoknya penafsirannya macam-macam. Padahal satu kerjaan. Itu namanya tafsir. Tafsir itu menerjemahkan atau mengartikan dari di luar kata itu tuh. Dia bisa ke belakang, itu namanya tafsir. Kalau terjemah teks, kalau tafsir itu begitu tuh, tahu kan? Jadi antum ini para mufassir ya semuanya. Makanya di dalam menafsirkan ayat dan hadis banyak. Ketika dibacakan ayat itu semua orang akan menafsir itu. Misalkan saya bacakan tadi, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah berikan pemahaman dalamnya kepada Abdullah bin Abbas agama. Itu kalau kita diem itu akan nafsir masing-masing. Kenapa didoain itu ya? Kenapa itu? Itu banyak tuh, itu penafsiran. Al-Quran pun bakal banyak penafsiran. Makanya ulama-ulama ngasih kaedah tafsir. Kaedahnya itu begini, harus begini. Kalau kagak hancur nafsirin Quran semuanya nih. Apalagi kalau Anda bilang, ayo kita beragama kembali kepada Quran dan hadis. Antum kembali kepada Quran, terjemahan sendiri, tafsir sendiri. Berantakan ini agama. Karena menafsir, semua penafsir semua ini. Tapi kalau ulama ngasih untuk menafsirkan Al-Quran harus yang pertama punya ilmu agama dalam bahasa Arab. Harus nahu muasai. Harus ini, harus ada sejarah. Baru kita mau nafsirin takut nih. Kenapa? Karena harus banyak apa? Tapi kalau enggak hancur-hancuran gitu. Makanya kan suka ada orang bilang, ayo antum dalam beragama enggak usah ngikutin ulama, enggak usah ngikutin kiai, kembali kepada Quran. Hancur gitu kembali kepada Quran antum. Enggak pakai ulama, enggak pakai kiai, kembali kepada Quran. Tafsiran masing-masing sudah berantakan. Alif lam mim, enggak boleh kembali kepada ulama, enggak boleh. Tafsir masing-masing ya. Karena kita ini manusia ini suka apa? Menafsirkan. Nah itu sederhana saja, semua pasti ada tafsiran. Antum ngeliat orang lewat pasti ditafsirin. Tafsirin, kayaknya murung nih. Jangan-jangan kagak ada fulus di orang. Murung jalannya. Ada ngeliat orang seneng. Wih lagi rahat nih, pasti ini lagi seneng nih. Itu pasti akan menafsirkan. Itu namanya tafsir. Nah artinya menjelaskan apa yang terjadi itu. Misalkan ini jatuh. Kalau di dalam bahasa terjemah, kipas angin jatuh. Tapi kalau tafsir, jatuh karena
bautnya udah apa? Kendor. Atau karena digelayotin, karena itu jadi jatuhnya pecah, dijelasin itu tafsirnya. Jadi menjelaskan. Fassara yufassiru itu apa? Menjabarkan. Jadi bukan terjemah, menjabarkan. Tapi kalau takwil ini lain. Takwil itu katanya bukan, penjabaran juga bukan. Apa? Sesuatu yang belum terjadi, itu namanya takwil. Kan susah itu. Makanya mungkin kalau kita baca cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir, kata Nabi Musa, Khidir, saya ingin ikut sama kamu dan belajar. Jangan, kamu gak bakal bisa. Sabar ikut aku. Saya akan sabar. Akhirnya Nabi Musa melobangin, Nabi Khidir melobangi perahu. Terus bunuh anak kecil, bangun rumah. Nabi Musa gak sabar, nanya melulu. Akhirnya dikatakan, dalika ta'wilu malam tastati alika sabra. Itulah takwil. Waktu Nabi Khidir jelasin perahu itu karena di belakang sono ada raja yang pengen ngambil semua perahu yang baik-baik, yang bagus-bagus. Itu saya lobangin biar nggak diambil sama raja. Itu anak kecil saya bunuh karena ini anak dicintai sama orang tuanya. Nanti ini anak akan menjadi besar dan ini anak menjadi anak kafir, murtad. Nanti bapak ibunya akan ikut murtad. Makanya saya bunuh sekarang biar anaknya matinya belum punya dosa, bapaknya selamat. Rumah ini mau rubuh saya bangun. Kenapa? Kalau nggak dibangun ini rubuh. Di dalamnya harta anak yatim yang bapaknya orang soleh. Nanti orang kampung akan ngambil. Maka cerita yang akan terjadi, dalika ta'wilu malam tastati alika sabra. Itulah takwil yang kamu nggak bisa sabar terhadap itu. Itu kejadian belum terjadi, itu namanya apa? Ilmunya nggak bisa tuh, nggak bisa pakai takwil namanya apa itu? Nabi Musa aja bingung, kejadian belum terjadi udah apa? Dan antum nggak bisa. Main ketemu anak kecil cekek aja nih. Nih aneh lihat nih anak yang jadi kafir gedenya nih. Daripada dia jadi kafir, mendingan sekarang matinya muslim daripada ntar matinya apa? Itu takwil dari mana? Antum nggak punya ilmu takwil, nggak boleh takwil itu berat. Itu Abdullah bin Abbas punya tuh ilmu takwil kayak begitu. Turun ayat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi sampai habis. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah sebentar lagi meninggal. Itu ayat turun, dia bilang Rasulullah sebentar lagi mau meninggal. Dan benar. Waktu Rasulullah ngumpulin para sahabat, apa pendapat kalian terhadap ayat ini? Oh, Allah kasih kemenangan kepada kita. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan pembukaan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau akan lihat orang berbondong-bondong masuk Islam semuanya. Disuruh kita beristighfar. Wastaghfiru innahu kana tawwaba. Ini kemenangan ya Rasulullah. Ini kita sudah dapat puncak semua. Abdullah bin Abbas diem. Waktu ditanya apa pendapat? Meninggal dikit lagi Rasulullah. Meninggal dikit lagi Rasulullah. Dan Umar bin Khattab tenang. Waktu itu Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas dijadiin penasehat Dewan Syuro. Waktu Umar bin Khattab jadi khalifah, Dewan Syuro dibentuk sahabat-sahabat besar. Yang paling kecil Abdullah bin Abbas, masih muda banget. Sahabat nanya, itu anak muda kenapa dimasukin Dewan Syuro? Abdullah bin Abbas, kenapa dimasukin masih kecil? Kamu tahu? Langsung Umar bin Khattab nanya, apa menurut kalian tafsir idza jaa nasrullahi wal fath? Ditafsirin begini, selesai. Bagaimana Abdullah bin Abbas? Itu berita akan kematian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebentar lagi meninggal kalau ayat itu turun. Kata Umar bin Khattab, wallahi saya tidak paham kecuali seperti pemahaman Abdullah bin Abbas. Masih anak-anak udah bisa apa? Takwil itu namanya. Dan benar, setelah itu Rasulullah meninggal, setelah turun idza jaa nggak lama meninggal. Itu takwil, itu apa? Ilmu. Wah, itu nggak bisa diperoleh ilmu yang kayak begitu. Ini Rasul wa alimhu ta'wil, ajarin ta'wil ke Abdullah, dan pintar dalam ilmu ta'wil. Menceritakan sebelum yang terjadi. Wah, itu apa? Itu ilmu, nggak tahu nih orang cekir ada nggak ya ilmu ta'wil ini? Ta'wil ini nggak gampang itu. Itu nggak tahu itu apa namanya, susah. Nah inilah adalah wa alimhu. Kalau agama udah biasa, tafsir itu agama. Wa alimhu ta'wil.
ajarkan kepadanya takwil. Takwil itu apa? Mentakwil sesuatu yang belum terjadi dari kalimat. Bisa itu apa kalau bahasa kita? Kalau bahasa orang ini suka disebut Quran itu ada makna yang tersurat, ada yang tersirat. Nah, tersirat ini yang nggak kelihatan teman-teman. Itu masuk ke takwil tersirat. Bukan yang tersulat. Kalau tersulat itu terjemah, pensarah bisa. Tersirat yang terdalam ini. Kalau di dalam ilmu tafsir, kalau orang kita ini ahli sunnah suka nyebutnya apa? Tafsir al-isyari, tafsir al-isyari, tafsir isyarat, pakai isyarat. Kalau mereka suka nyebut tafsir sufi. Nah, itu kalau Al-Imam Al-Alusi menyebutkan ruhul ma'ani. Ruhnya apa? Makna-makna Al-Quran ada ruhnya. Wah, itu berat kalau kita ruhnya susah kita dapat apa? Belajar tentang ruh itu takwil.